ada berita yang menyatakan bahwa ada ratusan kader itu yang menyatakan pengunduran diri. Tapi saya pastikan kepada teman-teman media itu tidak benar. Itu adalah hoax. Karena apa dasarnya? Karena yang saya terima adalah cuma 8 surat pernyataan pengunduran diri yang saya terima. Jadi tidak ada surat pernyataan yang memang saya terima itu ratusan. Itu yang pertama. Jadi mungkin teman-teman bisa menyimpulkan. Karena saya pastikan, tadi juga saya sudah sampaikan ke media-media yang lain bahwa tidak ada ratusan kader Partai Demokrat yang menyatakan pengunduran diri. Pada faktanya ada berapa kader yang mundur? Kalau kader dari DPC itu ada 4, ada 5. Yang dari PAC ada 1 PAC dari 17 PAC di Kabupaten Purwakarta. Jadi 1 PAC dari 17 kecamatan yang memang mengundurkan diri, yaitu adalah Kecamatan Cibatu. Jadi tidak. Ya, Ketua DPAC itu menyebutkan bahwa ranting hingga anak ranting rekrutannya itu sebagai kader dan mereka merupakan kader yang keluar juga. Itu seperti apa? Ya. Terus kami sampaikan pula, mungkin dalam setiap partai manapun, dalam organisasi manapun, dipastikan ada jajaran atau susunan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan ranting. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwasannya dalam susunan kepengurusan DPC Partai Demokrat, dalam jajaran kecamatan atau DPAC itu adalah 20 orang. Terus kalau misalkan bicara anak ranting, itu ada 10 orang yang memang harus dipersiapkan oleh DPAC. Terus yang ketiga ada susunan kepengurusan di tingkat anak ranting yang minimal harus menyiapkan 5 orang. Tapi yang perlu kami sampaikan, ketika orang atau misalkan DPAC merekrut atau mempersiapkan atau misalkan melampirkan susunan kepengurusan ke DPC Partai Demokrat, teman-teman ketahui bahwasanya SK DPAC itu adalah datangnya dari DPD, bukan dari DPAC. Tapi perlu teman-teman media ketahui bahwasanya tidak hanya terlampir atau nama saja yang bisa dijadikan mereka itu sebagai kader atau misalkan kepengurusan. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya yang bisa menjadikan kader atau misalkan masuk di jajaran kepengurusan itu ada aturannya, Pak. Ada salah satu syarat sah wajib. Salah satunya apa? Itu nama, lampiran KTP, dan nomor telepon. Itu pun belum cukup. Kalaupun nanti pada hari-harinya ketika mereka diundang, bentuk fisiknya ataupun orangnya tidak bisa dihadirkan, itu dianggap bukan salah satu jajaran pengurus. Kalau yang sudah dianggap ranting dan anak ranting di Cibatu itu sudah dilampirkan ke sini atau sudah dilampirkan? Saya sampaikan ada sebagian kepengurusan ranting yang disampaikan ke DPC. Tapi ketika DPC melaporkan ke DPD, semua pending. Karena kenapa? Tidak lengkap. Salah satunya dalam salah satu sah wajib itu adalah KTP. Dalam ranting tadi saya tanyakan, langsung saya sampaikan tidak ada satupun. Salah satu sah wajib, salah satunya itu KTP. Jadi gimana kalau misalkan mereka bisa dikategorikan masuk di jajaran kepengurusan? Karena KTP adalah satu bagian salah satu wajib yang persyaratan wajib yang tadinya ketika melampirkan KTP dipastikan mereka akan dibikin KTA-nisasi. Itu. Terkait klaim kemunduran ratusan pengurus dari DPC sampai anak ranting itu berarti kondisinya seperti apa sih? Mereka sudah melapor ke sini untuk mundur atau memang itu hanya klaim sepihak aja? Saya pastikan, mungkin kalau bicara ratusan pengunduran, tadi saya sudah sampaikan, yang membawa atau perwakilan surat pengunduran diri yang katanya ratusan, tapi faktanya yang saya terima adalah 8. Kan itu. Nah, untuk tadi pertanyaan teman-teman media, tidak ada selain selain dari yang 8 itu datang atau nitip surat pernyataan pengunduran diri ke DPC Partai Demokrat. Saya pastikan itu tidak ada. Kemarin hanya 2 orang kalau tidak salah yang membawa
atau mungkin nitip bikin surat pernyataan pengunduran diri. Itu aja. Mereka kan sejumlah kader mengaku adanya ketidakharmonisan di dalam internal. Nah, saya pastikan karena kalau bicara pertanyaan teman-teman media seperti itu, mungkin tadi juga saya sampaikan kalau memang statement ada pembicaraan sampai misalkan ada bahasa ketidaknyamanan, ketidakharmonisan, justru saya balik tanya karena dari sekian waktu secara khusus ketika saya bikin grup DPAC, cuman PAC Cibatu yang mengundurkan diri dari grup. Jadi dipastikan pula ketika ada bentuk kegiatan, baik kegiatan yang dilakukan oleh DPC atau kegiatan yang dilakukan oleh DPD, mereka pastikan tidak ada, tidak tahu. Jadi kalau bicara pertanyaan dari media, justru saya juga bingung karena dari sekian lama tidak ada pernah datang, kalau tidak salah mereka datang itu terakhir ketika ada pembagian sembako ketika mungkin di Pelang ini ada Ibu Haja Pera Keprianti datang ke DPC, itu mereka datang. Selebihnya saya pastikan tidak pernah. Jadi dalam konteks misalkan keharmonisan atau ketidakcocokan, saya pastikan pula tidak ada pernah kata terucap, tidak ada kata pernah tersampaikan ke saya pribadi. Malahan saya undang, saya bikin surat karena saya punya dokumen yang nantinya misalkan kalau ada orang yang misalkan merasa tidak pernah diundang atau misalkan tidak pernah gimana atau diajak dengan kegiatan organisasi, saya pastikan saya punya data, salah satunya absensi. Adakah dugaan manuver politik di saya tidak bisa bicara menjawab hal itu. Yang saya pastikan dengan pengunduran diri dia, saya pastikan itu adalah salah, mungkin itu hak dia, kami tidak bisa melarang-larang, kami ya mungkin kalau boleh ya kami tetap mendoakan mereka karena mereka adalah kader-kader terbaik, tapi ketika pilihannya berbeda, saya doakan dengan pemindahan dia entah itu ke partai mana, ketika dia mau mencalonkan saya doakan mudah-mudahan cita-cita mereka bisa sukses dan berhasil. Itu saja. Di sini kami sampaikan ketika ada perpindahan jangan sampai ada kebencian. Kalau mau pindah. Lalu kami sampaikan pula di sini juga ada mungkin kader Demokrat yang dulunya dari partai yang lain, mereka tidak ada masalah. Saya bisa pastikan kalau memang mau pindah, saya pastikan jangan ada kesan jelek dari partai tertentu. Dampak dengan adanya isu ini, apakah elektabilitas Demokrat menurun atau seperti apa? Insya Allah kami kesimpulannya sebatas manusia yang punya hak untuk berusaha dan ikhtiar. Tapi insya Allah dengan kejadian ini saya pastikan kami jajaran pengurus DPC Partai Demokrat dan 16 DPAC Partai Demokrat akan tetap solid dan kompak untuk kemenangan di Pileg tahun 2024. Langkah hukum mungkin akan dilakukan apa? Ini kan termasuk pembohongan publik atau seperti apa gitu? Mungkin nanti itu saya tidak bisa sampaikan. Yang jelas pada saat ini kami akan tetap fokus untuk persiapan di Pileg tahun 2024. Iya. Ya, jadi mohon maaf saya belum bisa. Ya kalau bicara hak saya juga kan bisa. Iya. Nah, itu. Tapi sudah lah. Ya, isu ini kan sudah cukup luas ya di kalangan nasional. Apakah ada arahan dari tingkat DPP atau mungkin dari ketua, informasi kan hari Senin ada kunjungan ke sini atau seperti apa? Nah itu kalau ada info tadi ke saya katanya hari Senin mau ada kunjungan AHY, itu juga saya masih tanda tanya ini dari siapa kan gitu. Tapi kalau memang ketua umum kami bisa datang di sini, saya bersyukur sekali. Dengan tidak ada kejadian ini mungkin agak sulit ketua kami AHY bisa datang ke sini. Tapi kalau misalkan datang, saya sangat bangga, mungkin teman-teman juga sangat bersyukur kembali. Bisa ketemu, bisa disambangi, bisa didatangi oleh ketua umum kami. Insya Allah kami tetap akan solid, akan fokus. Sudah ada koordinasi terkait isu ini dari DPP? Sudah ada. Arahnya seperti apa? Arahannya tetap karena konteks awalnya memang dia mempertanyakan kronologis awalnya, mereka saya sudah sampaikan. Jadi mungkin mereka sudah punya kesimpulan, tapi mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan kesimpulan apa yang atau langkah-langkah apa yang memang harus kita lakukan. Yang jelas saya ngomong ke DPD, ini tugas saya, tanggung jawab saya akan hadapi hal-hal apapun. Ya.
Oke. Terima kasih Pak. Nuhun, bisa. Dua.